hiduplah dengan sungguh-sungguh untuk tetap setia mengiring Tuhan. Karena di akhir zaman Bapak Ibu Saudara akan banyak orang yang meninggalkan Tuhan hanya karena kecewa terhadap suaminya, hanya karena kecewa terhadap istrinya, hanya karena dia bingung dengan masalah yang sedang dihadapi dan dia berkata, ya saudara, saya ikut Tuhan sama saja, orang fasik diberkati, orang yang gak sungguh-sungguh diberkati. Saya ini loh yang hidup selalu baca firman Tuhan, saya ini loh yang hidup selalu berdoa. Loh, kenapa masalah saya semakin banyak? Ya sudah, saya tinggalkan Tuhan. Jangan heran ada orang-orang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya hari ini mengingatkan Tuhan bagi kita semua adalah jangan jadi hidup Kristenan. Yang penting Kristen, yang penting orang tahu kalau meninggal nanti ada salib di rumah. Yang penting orang tahu saya itu pengikut Kristus. Untuk akhir zaman seperti ini Bapak Ibu Saudara, zamannya bukan zaman Kristen-Kristenan Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan berkata, yang jahat di akhir zaman akan semakin jahat, yang baik akan semakin baik. Tuhan berkata bahwa justru di akhir zaman itu orang-orang yang baik, yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia akan semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi orang yang mendua hati, kata Yakobus, itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Dia akan semakin jatuh. Kalau Bapak Ibu dan Saudara ada di posisi seperti ini, mari sama-sama cepat bangkit dan berbalik sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Cepat-cepat berbalik sama Tuhan. Kalau melihat posisi hidupmu hari ini sedang kecewa, loh Bapak Pendeta nggak tahu, saya ini disakiti loh suami saya bertahun-tahun. Saya sudah cukup berdoa, suami saya tidak diubahkan. Mungkin yang harus berubah Bapak Ibu Saudara, bukan suami atau istri Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita merasa bahwa hidup kita ini paling benar loh. Saya ini sudah jadi istri yang terbaik, saya ini sudah jadi mama yang terbaik. Wah, anak-anak saya kayak kurang ajar ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kitanya yang belum berubah. Kita menuntut orang lain berubah, tapi kitanya tidak berubah. Mari sama-sama setia mengiring Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita masuk dalam perenungan kita Bapak Ibu Saudara. Yang tadi itu baru kata-kata pembukaan, tidak Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama buka dalam firman Tuhan dalam Yosua. Bapak Ibu Saudara, kalau saya terlalu cepat boleh melambaikan tangan ya Bapak Ibu Saudara. Yosua pasal yang terakhir, Yosua pasal yang ke-24. Kita buka sama-sama ayatnya yang ke-29 dan ayatnya yang ke-30. Ini akan menjadi perenungan kita di siang hari ini. Yosua pasal yang ke-24 ayat 29, firman Tuhan berkata, dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Perhatikan ayat 30. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya. Perhatikan baik, lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim di sebelah utara gunung Gaas. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada siang hari ini saya berikan judul milik pusaka. Bapak Ibu Saudara, di zaman Musa, Bapak Ibu Saudara, ada satu kejadian di mana bangsa Israel itu harus dibawa keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara ingat ya cerita tentang firman Tuhan ini. Nah, di tengah perjalanan mereka, bangsa Israel itu sering menggerutu, banyak protes sama Tuhan. Makanya diputarlah bangsa Israel itu selama 40 tahun di padang gurun. Nah, Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa kesetiaan dari bangsa Israel itu bergantung pada mujizat, dan Tuhan tidak mau seperti itu. Kesetiaan bangsa Israel tergantung pada perbuatan-perbuatan yang terlihat oleh mata jasmani, dan orang-orang percaya seharusnya tidak seperti itu. Bapak Ibu Saudara masih ingat definisi dari iman, kata firman Tuhan apa? Segala sesuatu yang bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan segala sesuatu yang kita harapkan, dan kita percaya bahwa tanpa melihat pun, tanpa ada mujizat pun, saya kan tetap mengiring Kristus. Tapi bangsa Israel tidak melakukan hal yang sama. Mereka menunggu mujizat, mereka menunggu perbuatan-perbuatan besar yang sebenarnya tidak perlu menunggu hal seperti itu baru bangsa Israel berbalik sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara masih ingat ketika mereka keluar dari tanah Mesir, yang pertama mereka hadapi adalah Laut Teberau, Laut Merah. Hari itu Tuhan melakukan perbuatan yang sangat besar yang tidak dapat dilakukan orang manapun, bahkan dewa manapun, yaitu membelah laut, Bapak Ibu Saudara.
membelah laut. Itu disaksikan dengan mata mereka sendiri. Tapi Bapak Ibu Saudara lihat, ketika mereka melewati Laut Merah, ketika mereka sampai di seberang, mereka berkata bahwa kami ini kelaparan. Tuhan tidak pelihara kami. Padahal loh saudara, mereka baru lihat loh mujizat itu, baru lihat laut itu terbelah. Apalagi kesetiaan bangsa Israel yang perlu kita pelajari yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika mereka diberi makan oleh Tuhan, mereka bilang, oh Tuhan, mereka berkata seperti ini, oh Tuhan, Musa bawa kami kembali ke Mesir. Di Mesir itu ada bawang bombay, ada makanan daging-daging. Di sini kami hanya makan roti yang turun dari surga. Bapak Ibu Saudara bayangkan, mereka itu makan roti yang turun dari surga. Mereka tetap tidak setia sama Tuhan. Apalagi yang bangsa Israel, apalagi yang perlu kita pelajari dari bangsa Israel. Ketika mereka ada di padang gurun, ketika Musa naik untuk mendapatkan 10 perintah Allah di dalam loh batu, mereka meninggalkan Tuhan dengan menyembah berhala. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang saya pengen kita pelajari? Ada dua pribadi yang hari itu tetap bertahan mengikut Tuhan dengan setia dan berpegang pada ketetapannya. Namanya Yosua dan Kaleb. Kita akan belajar dari Yosua, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan baik Yosua pasal yang pertama. Ketika bangsa Israel ini dibawa keluar dari tanah Mesir, ketika Musa hampir meninggal, apa yang dikatakan Musa kepada Yosua? Ayat 6. Yosua 1:6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara, perhatikan di pasalnya yang terakhir itu, pasalnya 24, ayatnya yang ke-15 berkata Yosua seperti ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Perhatikan baik apa kata Yosua di ayat 15 terakhir ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dia memulai pelayanannya dengan sungguh-sungguh mendengar kata firman Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatimu, bersungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada bangsa Israel, kalau kalian tidak mau untuk beribadah kepada Tuhan, aku dan seisi keluargaku tetap akan beribadah kepada Tuhan. Makanya Tuhan memberikan milik pusaka itu kepada Yosua. Apa yang menjadi bagian Yosua itu tidak dipindahkan kepada orang lain. Kalau hari itu Pak Firson menyerah, hari itu mungkin Ibu Anya akan jadi milik orang lain. Tapi karena hari itu Tuhan tahu bahwa itu milik pusaka Pak Firson hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka hari ini milik pusaka itu bersama-sama dengan Pak Firson. Begitupun dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita sedang menghadapi masalah, jangan berpikir bahwa Tuhan tidak tolong saya. Tuhan sedang proses kita. Miliki respon hati yang benar. Jangan menyerah. Tetap bersungguh-sungguh sama Tuhan. Tahun ini kalau kita belum lihat mujizat, tahun depan kita percaya ada mujizat. Tahun depan belum ada mujizat, kita percaya 2 tahun depan pasti Tuhan tolong. Percayalah, Tuhan berkata bahwa tidak selamanya Tuhan akan membiarkan orang benar. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat orang fasik diberkati, jangan cemburu. Firman Tuhan berkata apa? Mereka itu ditaruh di tempat-tempat licin. Maksudnya apa? Mereka itu ada di tempat licin. Mereka memang ada di gunung yang tinggi, mereka kaya, mereka terlihat diberkati, tapi hidup mereka hancur-hancuran dalam Tuhan. Tidak tunggu lama, tinggal Tuhan klik sekali, itu jatuh sampai ke dasar. Tempat licin Bapak Ibu Saudara. Tapi orang benar itu diproses Tuhan dari satu tangga ke tangga berikutnya, ke tangga berikutnya. Dia akan melewati setiap proses dan dia akan semakin kuat dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ujilah kesetiaan kita hari ini. Ada di posisi mana Bapak Ibu Saudara sekarang? Ada di posisi tetap berjuang untuk mendapatkan milik pusaka itu, atau Bapak Ibu Saudara mulai menyerah melihat keadaan? Aduh, kayaknya tidak ada harapan bagi keluarga saya. Siapa bilang? Tuhan bilang, Tuhan berkata bahwa kuk yang kupasang itu ringan
dan bebanku pun ringan. Tuhan pasti akan bersama-sama dengan kita memikul setiap ujian yang sedang kita lewati. Kalau Bapak Ibu Saudara lagi sakit nih sekarang, Pak Pendeta, saya sudah berdoa, sudah bergumul bertahun-tahun, sakit saya tidak hilang. Bapak Ibu Saudara, tubuh jasmani itu fana. Tuhan sedang melatih iman kita. Di saat-saat seperti itu, apakah kita tetap berpegang sama Tuhan atau justru kita meninggalkan Tuhan? Bapak Ibu Saudara sudah belajar dari kehidupan para public figure. Demi uang mereka tinggalkan Tuhan. Demi nama baik mereka menjual Tuhan Yesus. Saya sedang tidak menghakimi Bapak Ibu Saudara, tapi milik pusaka yang paling baik dalam hidup kita adalah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak perlu khawatir akan hidupmu. Firman Tuhan berkata apa? Janganlah khawatir tentang hidupmu. Apa yang akan aku makan besok hari? Apa yang akan aku pakai besok hari? Firman Tuhan berkata orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan kita, Tuhan berkata dalam firman-Nya, orang-orang benar diberkati Tuhan pada waktu dia tidur dan tidak akan dibiarkan Tuhan meminta-minta lagi. Kita tidak kaya, tapi percaya kita akan berkecukupan. Tapi seringkali orang-orang percaya sering mencari jalan pintas. Di pertolongan lama. Tuhan, kok turun sudah? Saya ganti kok jadi Tuhan. Ya, terus seringkali begitu. Akhirnya pinjam uang sana, pinjam uang sini. Setelah terlilit hutang kita berkata, Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Padahal Tuhan bilang, Engkau yang gak sabar. Padahal hari itu aku sudah mau menolongmu, tapi hari itu Engkau cari jalan pintas dan tidak setia. Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu Saudara, bukan? Kalau kita sedang berdoa, percaya kita akan mendapatkannya. Jangan menyerah. Siapa tahu Bapak Ibu sudah 7 tahun berdoa dan doa itu belum dijawab. Siapa tahu 7 tahun 1 hari Tuhan jawab doamu. Jangan menyerah. Mungkin Tuhan sudah sedang mengutus malaikat. Tuhan bilang, ayo berkati Ibu A. Ibu A ini sudah bergumul bertahun-tahun. Sementara dalam perjalanan kita mulai menyerah. Ya sudahlah Tuhan, saya sudah tidak berharap, ya malaikatnya naik lagi. Padahal waktu itu kita sudah mau ditolong Tuhan, ya. Tapi karena iman kita hilang, ya malaikatnya naik lagi, tidak ada pertolongan. Bapak Ibu Saudara, setialah. Katakan samping kanan dan samping kiri. Setialah. Setialah. Karena orang yang setia siapa yang akan mendapatkan? Setialah. Tetap Ketika kita setia. setia dan tahan uji, percayalah ada milik pusaka yang disediakan Tuhan bagi kita semua. Ayat terakhir Bapak Ibu Saudara, paling senang sekali kalau dengan ayat terakhir itu Bapak Ibu Saudara. Sudah puji Tuhan, ini pendeta tidak lama. Kampung tengah so lama Bapak Pendeta. Saya mengerti Bapak Ibu saya mengerti. Kita sama-sama buka dalam Yesaya. Ini sudah jadi ayat hafalan juga buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Yesaya pasal yang ke-40. Siang ini kita baca bersama-sama biar menguatkan iman kita. Yesaya pasal yang ke-40 ayatnya yang ke-31. Kita sama-sama menemukannya, katakan amin. Belum Bapak Ibu Saudara, masih buka ya. Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-31. Yesaya 40 ayat 31. Semuanya sudah menemukan? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, perhatikan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ternyata Bapak Ibu Saudara, dalam kesetiaan kita, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, masalah masih terjadi. Siapa bilang kalau kita berdoa masalah langsung hilang? Tidak Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berdoa, tapi kalau kita tetap menanti-nantikan Tuhan, apakah kesembuhan langsung diterima? Mungkin belum. Tapi firman Tuhan berkata, dia tidak akan menjadi lesu dan lelah. Justru imannya akan semakin bangkit. Dia akan naik terbang mengatasi badai. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan menyerah. Buktinya Pak Firson dan Ibu Ani. Ya, hari ini Bapak Firson dan Ibu Ani jadi bintang sudah, karena kesaksian hidup. Pak Firson bertahan kalau Ibu Ani hari itu bilang Pak Firson pulang. Terus Pak Firson bilang ya saya pulang ya. Faya con Dios. Tidak ada pernikahan seperti yang sudah direncanakan. Kita bersyukur hari ini Tuhan ingatkan kita untuk setia. Saya percaya kita semua ada orang-orang yang setia dan dapat dipercaya.
oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua Bapak Ibu Saudara. Kita mensyukuri firman Tuhan. Kita akan berdoa buat Ibu Ani dan Pak Gerson. Ibu Ani, Pak Gerson boleh duduk saja, ambil kursi deh, duduk di depan. Kita akan berdoa buat saya. Mari sama-sama, kita sama-sama akan berdoa mensyukuri firman Tuhan dan kita akan memberkati keluarga yang baru di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Tuhan, kami ini manusia biasa, kami ini sampah Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi Engkau menjadikan kami berharga. Dan hari ini ajar kami Tuhan untuk menghidupi firman Tuhan yang kami dengar bersama. Baik hamba-Mu, baik jemaat Tuhan, ajar kami didapati setia oleh Tuhan. Ajar kami untuk tidak menyerah dengan keadaan kami. Ajar kami untuk tetap berjuang Tuhan, untuk terus tetap berharap dan beriman kepada Tuhan. Sekalipun hari ini kami belum melihat jalan keluar atas masalah kami, sekalipun hari ini kami belum disembuhkan atas sakit penyakit kami, tapi ajar kami memiliki respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, dan kami mau kasih kami kepadamu bukan karena mujizat saja, tapi kami betul-betul mengasihi-Mu karena kami tahu Engkau lebih mengasihi kami lebih dari apapun. Thank you Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Siang hari ini Tuhan, kami sama-sama menyatukan hati kami di ucapan syukur pada siang hari ini Tuhan. Kami sama-sama datang kepadamu Tuhan. Kami minta pelayanan daripada Tuhan. Engkau memberkati kami semua dan mengurapi kami semua. Hari ini Tuhan, hamba mengangkat tangan hamba-Mu. Hamba menumpangkan tangan ini Tuhan ke dalam kehidupan rumah tangga dari Pak Firson dan Ibu Ani Tuhan. Diberkatilah rumah tangga yang baru ini Tuhan, menjadi rumah tangga yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Allah. Mereka akan menghadapi masalah, mereka akan menghadapi ujian, tapi mereka tidak akan menyerah. Mereka akan semakin bertumbuh, mereka akan semakin bertunas, dan mereka akan berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini memberkati dengan berkat-berkat yang terbaik Tuhan. Diberkati pekerjaan Pak Firson dan Ibu Ani, dibukakan setiap tingkat-tingkat langit, dibukakan segala jalan keluar, dibukakan setiap usaha kerja di dalam nama Yesus. Berkati mereka Tuhan dalam keluarga muda ini. Mereka terus bertumbuh mengenal Allah dan menjadi pribadi keluarga yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hari ini yang memberkati mereka, diberkatilah mereka dengan keturunan yang takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Diberkatilah mereka dengan anak-anak yang hidup dalam kebenaran Allah di dalam nama Yesus. Hamba memberkati keluarga ini, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari kebangkrutan dalam nama Yesus,
Jauhkan dari segala orang yang berniat jahat di dalam nama Yesus. Keluarga ini adalah keluarga milik-Mu Tuhan. Tutup bungkus keluarga Pak Firson dan Ibu Ani dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh ada dalam Immanuel, boleh ada dalam penyertaan Tuhan, boleh ada dalam perkenanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, turunlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu menjadi bagian lini pusaka keluarga-Mu Pak Firson, Ibu Ani. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Berkati kami semua yang hadir di siang hari ini. Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu masalah kami, Engkau tahu pergumulan kami. Tapi Allah kami, Allah Immanuel, menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pulanglah jemaat Tuhan, bawalah berkat-berkat terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan, persekutuan, segala penguatan, kekuatan yang dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus yang menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin. Puji Tuhan, dipersilakan dulu Bapak Ibu Saudara. Acara selanjutnya adalah acara keluarga. Dipersilakan kepada keluarga.